kalau belajar minimalism berarti kita jadi tahu juga ya, belajar juga tentang mencintai tapi tanpa harus memiliki juga ya. Nah, betul. Jadi kayak ini jangan baper kan. Jangan baper sahabat-sahabat Yubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yubi semua. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini balik lagi di segmen B2B Baca Bareng Yubi, di mana para pasukan Yubi akan berbagi inspirasi secara bergantian lewat review buku yang mereka baca 1 bulan terakhir. Bersama kita kali ini Adi dan Mas Acun. Halo Mas Acun. Halo Kang Adi. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi bersama Mas Acun. Namun sebelum review buku Mas Acun itu sendiri, bukunya apa? Namun sebelum itu kita kenalan dulu sama Mas Acun, oke? Nah, oke Mas Acun, boleh kenalin nama lengkap sama amanat di Yubi saat ini sebagai apa, Mas? Nama lengkap aku, kalau yang belum tahu, Ahmad Cuncun Winata Adi, tapi biasa dipanggilnya Acun. Nah, itu kenapa Kang Adi tadi panggilnya Mas Acun ya? Jadi posisi di Yubi sekarang ini sebagai backend developer. Wah, alhamdulillah. Kalau backend development tugasnya apa, Mas? Oh, backend developer itu ngurusin tentang website-website Yubi yang sekarang launching. Nah, jadi gimana kayak user itu bisa beli, user itu bisa order di Yubi. Nah, sistemnya di belakang layar itu ada backend. Jadi website yang kita lihat sekarang yang di Yubi itu diatur oleh front end. Tapi kalau backend itu tugasnya mengatur logika dari pembelian itu. Jadi kayak harganya berapa, terus ongkir kena berapa. Nah, itu tugas dari backend kan. Begitu. Semakin penasaran sama judul buku apa yang akan dibahas oleh Mas Acun. Yuk, pengen tahu dong Mas, judul buku apa yang akan kita bahas hari ini? Kali ini kita bakal bahas, nama bukunya adalah Seni Hidup Minimalis yang ditulis oleh Francis J. Jadi buku ini sebenarnya adalah buku tentang minimalis yang tidak terlalu expert gitu. Jadi buku ini benar-benar mengulas konsep dari minimalis itu dari fundamental. Jadi benar-benar dari awal apa itu minimalis, terus kenapa kita harus hidup minimalis, benefit yang bisa kita dapat, dan bagaimana kita bisa konsisten dalam menjalani hidup minimalis ini. Oke. Gitu. Kalau aku penasaran banget kalau kita mulai start with way itu ya. Strong way-nya apa sih? Kenapa sih harus Mas Acun baca buku ini sendiri waktu itu? Jadi sebenarnya kejadiannya ini random banget, Kang. Dulu tuh pas masih kuliah ngerasa kayak, kan aku di kos nih, jauh dari orang tua. Abis itu di kos itu kayak ngerasa banyak banget barang yang ada di kosku gitu. Iya, betul, pastinya. Jadi kayak kok tiba-tiba ada bantal, ada kasur, terus di sampingnya kasur tuh ada barang lagi yang sebenarnya tuh barangnya udah lama nggak aku pakai dan nggak pernah aku pakai gitu. Nah, aku ngerasa kayak kenapa sih di kamarku ini banyak barang gitu. Nah, awalnya itu aku ngerasa fan-fan aja, tapi lama-kelamaan kok semakin numpuk barangnya. Nah, terus aku pada suatu saat itu lagi buka YouTube, random aja gitu, ketemu YouTube namanya Matt D'Avella, itu YouTuber. Dia YouTuber dari Australia, sering membahas tentang minimalism. Terus abis itu iseng ngeklik satu video dia, judulnya itu kalau nggak salah What is Minimalism gitu. Jadi perkenalan apa itu minimalism. Dari perkenalan doang, aku bisa ngerasa kayak, wah kayaknya masalah yang aku punya ini bisa terselesaikan dengan minimalis gitu. Jadi aku mulai kepo dari satu video itu, cari video yang lain tentang minimalism. Setelah cari-cari video itu, aku mulai eksekusi tentang minimalism, mulai dari kos, mulai dari kehidupan sehari-hari. Udah itu aku ngerasa kayak, apa sih resource yang bisa aku dapat lebih dari sekedar nonton video di YouTube tentang minimalism gitu. Karena aku ngerasa kayak nyaman aja dengan hidup minimalis ini gitu. Nah, kenapa nyaman dengan hidup minimalis? Nanti kita bakal bahas. Tuh. Nanti kan sahabat-sahabat Yubi untuk kelanjutannya. Dari penasaran itu, dari kebutuhan itu, akhirnya dapat bukunya, nyari bukunya, baca bukunya. Baca bukunya ini. Wah, senang sekali. Oke, boleh Mas Acun ceritakan secara singkat sinopsis dari buku ini sendiri hingga akhirnya sahabat-sahabat Yubi tambah penasaran dan tambah pengen baca dari buku ini. Buku ini tadi yang udah aku jelasin ya, namanya itu Seni Hidup Minimalis. Jadi penulisnya itu adalah Francis J. Beliau itu dikenal dengan Miss Minimalis. Kenapa mereka dikenal dengan Miss Minimalis? Karena beliau adalah seorang perempuan, tentunya Miss ya. Karena selain dari itu juga beliau itu pernah membuat website yang namanya Miss Minimalis sejak lama. Nah, dari website itu beliau berbagi tips and tricks tentang minimalism, tentang bagaimana kita mengorganisir barang yang ada, bagaimana kita menjernihkan pikiran. Nah,
dari situ beliau lama-lama menulis buku yang judulnya Seni Hidup Minimalis ini, Kang. Nah, buku ini sendiri itu dalam core-nya dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama itu adalah dasar pemikiran. Itu lebih ke pengenalan apa itu minimalism, terus kenapa kalian harus hidup minimalis, benefit yang kalian hidup dalam menjalani hidup minimalis. Terus apa sih yang kalian bisa rasakan, yang benar-benar kalian rasakan ketika hidup minimalis. Jadi semuanya tentang minimalism itu yang baik-baiknya diungkapkan dalam bab pertama ini supaya kita semangat membaca bukunya gitu. Nah, terus di bagian kedua itu ada streamline. Jadi streamline ini nanti kita bakal bahas, sebenarnya adalah singkatan ya. Jadi streamline ini tentang bagaimana kita eksekusi menjadi seorang minimalis itu. Habis itu yang ketiga itu ruangan ke ruangan. Jadi kayak setelah kita bisa atau eksekusi bagaimana itu memulai cara hidup minimalis, kita bisa mulai dari ruangan ini. Habis itu kita selesai seumpamanya di gudang nih, kita bisa lanjut ke kamar kita, bisa lanjut ke ruang tamu dan sebagainya. Jadi bab 3 ini ruangan ke ruangan, bagaimana mengorganisir semua itu. Habis itu di bab terakhir itu membahas tentang cara hidup. Cara hidup itu kayak setelah kita hidup minimalis, sebenarnya apa sih tantangan yang paling besar setelah kita berhasil menjalani itu? Itu adalah bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana kita bisa mengenalkan itu kepada dunia, kepada lingkungan, kepada teman dan keluarga. Gitu kan. Oke. Jadi kalau sejauh ini hidup minimalis itu berarti serba kekurangan gitu, Mas? Oh, itu sih. Jadi orang itu banyak menganggap minimalis itu kekurangan, kosong, nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya konsep dari minimalis tuh jauh dari itu, Kang. Minimalis itu adalah bukannya menyingkirkan apapun yang ada di hadapan kita, tapi lebih ke menyingkirkan apa sebenarnya yang tidak penting di hidup kita dan hanya berfokus kepada hal-hal yang penting. Nah, jadi minimalis itu bukan benar-benar kosong, bukan benar-benar nggak ada ambisi, bukan benar-benar nggak ada barang, tapi kita mencoba meminimalis apa sih yang sebenarnya nggak kita perlukan, apa sih yang sebenarnya benar-benar penting di hidup kita, yang harusnya kita bisa fokus kepada hal-hal itu aja gitu. Iya. Kalau aku berarti kalau seandainya memang aku kebutuhannya banyak, terus barang-barangku memang yang diperlukan banyak, minimalisnya dengan banyak seperti juga bisa disebut minimalis dong. Sebenarnya minimalis itu bukan tentang dikit-dikitan barang, tapi bagaimana kita tuh sedikit doang gangguan yang ada di hidup kita. Jadi kayak contohnya nih, kalau aku seorang arsitek, aku butuh banyak pena, aku butuh banyak warna, ya tidak apa-apa. Jadi ketika kita cinta dengan buku, ketika kita cinta dengan pena atau lukisan-lukisan kita, ya kita ambisius saja untuk melakukan hal itu gitu. Jangan hal-hal yang penting dalam hidup kita itu langsung kita buang. Minimalis bukan seperti itu. Minimalis lebih ke bagaimana yang hidup kita tadinya ngerasa kayak ini kayaknya hidupku ada yang kurang gitu. Kok aku rasanya kayak terlalu banyak barang. Aku ngerasa kayak aku punya barang tapi aku lupa gitu. Jadi sebenarnya barang-barang yang nggak perlu itu yang sebenarnya harus kita buang. Tapi barang-barang yang sebenarnya penting di hidup kita, bahkan itu untuk pekerjaan kita, tidak usah dibuang gitu. Jadi minimalis bukan tentang bagaimana kita menjadi tiba-tiba tidak punya apa-apa gitu, Kang. Ceritakan isi dari buku tersebut seperti apa sih, Mas? Lebih lengkapnya lagi kalau sekarang boleh deh. Kalau tadi kan baru sinopsis kan ya. Betul. Coba kita bahas lagi tentang isi buku ini lebih dalam. Jadi di bagian 1 itu ada yang namanya dasar pemikiran. Dasar pemikiran ini betul-betul merangkul atau mengajak orang yang tadinya tidak tahu minimalis atau orang-orang yang ingin hidup minimalis itu benar-benar mulai dari awal fundamental apa itu minimalis, bagaimana kita hidup minimalis, benefit yang kita dapat, itu semuanya ada di bab 1. Jadi di bab 1 ini kita bakal dikenalkan dengan banyak konsep seperti sedikit barang itu sedikit stres, habis itu sedikit barang lebih merdeka, ataupun menyukai tanpa memiliki. Nah, semua konsep-konsep yang bersifat merayu itu ada di bab 1 ini. Nah, di bagian 2 di streamline itu kita ada streamline itu sebenarnya singkatan, Kang. Jadi yang pertama itu S-nya adalah start over. Start over itu adalah mulai untuk membenahi kehidupan kita dari barang-barang yang kita miliki. Jadi kayak seumpamanya nih, aku pernah ke supermarket, habis itu ngelihat gelas yang terbuat dari logam gitu. Aku ngerasa kayak, wah, ketika aku ngeliat gelas itu ya, wah aku kayaknya butuh deh gelas ini karena aku tuh orangnya suka kopi gitu. Kebanyakan kok aku lihat di YouTube itu orang kopi pakai gelas-gelas yang kayak gini nih. Jadi aku beli aja gitu gelasnya. Bukan berdasarkan fungsional, ya awalnya ada sih rayuan bujukan, oh ini kayaknya berguna. Tapi sebenarnya lebih ke emosional aku beli gelas itu. Nah, jadi kayak udah aku beli gelas itu terus aku taruh di dalam kosan. Tapi kenyataannya
pas udah semingguan gelas itu nggak pernah aku pakai lagi gitu. Yang dipakai tetap gelas yang lama. Gelas gitu. yang lama ya. Karena susah nyucinya mungkin karena kalau 2 gelas sekaligus itu ya. Jadi aku males lah, cuma pakai 1 gelas doang akhirnya. Oke. Nah, habis itu yang kedua tadi kan ST ya. Yang kedua itu trash, treasure, or transfer. Jadi kayak tentukan atau kategorikan barang mana yang mau kita simpan, barang mana yang mau kita sumbangkan, dan barang mana yang mau kita buang. Jadi kayak seperti yang dibahas di awal tadi, yang Kang Adi bilang, kalau emang barang itu butuh kita simpan, ya jangan dibuang gitu. Jadi kita bisa kategorikan barang mana yang sebenarnya penting untuk kita, barang mana yang sebenarnya masih bervalue kalau hidup kita, masih berfungsi, itu jangan kita buang. Habis itu untuk barang-barang yang sekiranya sudah tidak penting, kita bisa kategorikan lagi nih. Bisa kita sumbangkan kepada orang lain jika barang itu masih berguna. Ataupun kalau barangnya tuh udah nggak bisa benar-benar dipakai, kita bisa buang aja gitu, daripada menu-menuin rumah gitu, daripada numpuk di rumah doang. Nah gitu kan. Terus di selanjutnya adalah reason for each item gitu. Jadi kayak alasan kenapa setiap barang itu ada, itu harus kita benar-benar kita pertimbangkan. Jadi kayak, di ini ya, di why-nya tuh harus ada gitu di setiap barang itu ya. Harus benar-benar ada. Jadi kayak mau beli tas nih. Kenapa aku mau beli tas gitu? Tasku yang lama itu masih bagus atau masih berfungsi nggak sih gitu. Nah, jadi why-nya itu harus kita pertanyakan di setiap barang. Jadi kalau kita lihat di rumah nih kayak ada apa ya? Ada galon 2 nih. Kita butuh nggak sih galon 2 itu? Kalau emang benar-benar nggak butuh, ya udah kita kayaknya bisa sih singkirin 1 galon itu. Jadi itu cuma punya 1 doang nggak apa-apa gitu kalau sekiranya itu emang sudah mencukupi. Habis itu yang selanjutnya adalah everything is in place. Jadi artinya itu kalau ini adalah setiap barang itu harus pada tempatnya gitu. Jadi kalau kita udah mulai minimalis, kita coba mengkategorikan sesuatu, mengkategorikan barang, dan bisa juga untuk meminimalisir kayak contohnya HP ini bagusnya di lantai nggak sih gitu. Kalau kita mau naruh HP tuh bagus di lantai nggak sih aslinya? Kalau kita naruh gelas tuh boleh nggak sih sembarangan gitu. Jadi sebenarnya setiap barang itu bagusnya harus ada di tempatnya masing-masing gitu. Dengan sedikit barang kita juga lebih sedikit effort kita untuk mengorganisir barang-barang tersebut enaknya. Habis itu di selanjutnya buku ini juga membahas tentang all surface clear. Jadi pastikan ruangan kita tuh benar-benar bersih gitu Kang. Karena sedikit barang kita lagi sedikit effort kita untuk membersihkan, jadi kita bersih-bersihnya pun enak gitu. Kayak di meja nih, kalau meja kita clean, di sini nggak banyak pot-pot bunga gitu ya. Kalau emang sekiranya itu nggak butuh kan kita bisa singkirkan. Jadi kita bisa lebih enak tuh bersihin mejanya. Meja kita nggak kotor, terus bersih-bersihnya tinggal sapu gitu doang karena clean itu. Apalagi kalau buat anak kos kebantu banget ya maksudnya tuh. Betul. Everything kalau misalnya udah lagi udah kosong barangnya, nggak beberes juga udah kelihatan bersih banget. Abis itu modul. Jadi kayak modul ini mirip sama everything in place tadi. Jadi setiap barang itu harus ada di tempatnya. Tapi modul ini lebih ke kayak sebenarnya kalau gelas nih bagusnya di dapur atau di kamar tidur gitu. Nah, kita bisa modulisasi itu. Jadi kayak kalau setiap barang udah pada tempatnya, kita bisa modularisasi lagi. Sebenarnya barang ini bagusnya di ruangan mana gitu. Nah, ini ada di tentang modul. Habis itu yang selanjutnya itu limits. Jadi kayak menentukan batas atau barang yang boleh ada di rumah kita. Kalau sekiranya barang ini nggak bisa di rumah kita, itu jangan dibeli ataupun jangan dimasukkan ke rumah gitu. Jadi kita harus tentukan limit-limit kita dalam memasukkan barang ke dalam rumah kita. Gitu Kang. Jadi selanjutnya adalah ini yang bagus nih. Jadi if one comes, one goes out. Jadi kalau ada yang masuk satu, lebih baik kalau emang yang masuk itu kategorinya sama ataupun fungsinya sama dengan barang yang sudah kita miliki, lebih baik barang yang lama itu bisa kita keluarkan juga. Jadi satu masuk, satu keluar. Dengan begitu barang itu nggak numpuk di rumah kita gitu. Kalau seandainya nih kita mau beli tas, tapi tas kita itu emang benar-benar dari rusak yang lama. Jadi kita masuk tas yang baru, kita beli tas yang sama, kategorinya sama-sama untuk membawa barang, fungsinya juga sama. Tas yang lama yang sudah rusak itu lebih baik disingkirkan aja dari rumah gitu. Jadi kalau ada yang masuk ada yang keluar juga. Habis itu baru membeli barang ketika dibutuhkan atau kalau ketika sudah rusak. Nah, iya betul. Kalaupun mau beli barang, keluarkan juga barang yang sudah ada sebelumnya. Yang sudah ada sebelumnya. Jadi semuanya nggak numpuk di rumah gitu. Nah, habis itu yang selanjutnya adalah pastikan semuanya diletakkan di tempat yang aksesibel gitu. Jadi kayak masuk akal nggak sih kalau kira-kira kita nempatin gelas itu di cantolan atas gitu? Kayak susah gitu mau diambil. Kalau emang kita
mau masak gitu, harusnya gelas itu ditaruh di tempat yang accessible gitu, betul. yang di dapur, yang di tempat-tempat yang sekiranya pantas barang itu berada di situ gitu. Yang gampang diambil. Yang gampang diambil gitu. Habis itu yang terakhir adalah everyday maintenance. Jadi kayak pastikan setiap hari itu kalau kita udah beli barang, kita benar-benar tahu barang itu, kita benar-benar tahu kegunaannya, kita benar-benar tahu bagaimana cara merawatnya, dan setiap hari kita harus rawat barang-barang kita yang ada. Oke. Kalau kayak gitu, setelah baca buku ini Mas Acun bisa ngambil hikmah apa sih buat kalau saya kemarin waktu masih di kosan, ya akhirnya kosannya sekarang jadi fleksibel banget, kosong banget, atau kayak gimana Mas kalau kayak gitu Mas? Oke, jadi hikmah yang bisa diambil Kang ya. Kalau sebelumnya kan kosanku tuh lumayan banyak ya, padat barangnya gitu. Jadi hikmah yang setelah aku pelajarin dari belajar minimalis itu, awalnya tuh aku ngira minimalis itu hanya tentang lukisan, hanya tentang fashion, hanya tentang art atau apapun itu ya. Tapi ternyata minimalis itu lebih dari itu gitu. Minimalis itu bisa tentang cara berpikir, cara kita menjalani hidup, ataupun cara kita mengorganisir barang-barang yang ada gitu. Nah, minimalis sendiri itu merupakan konsep atau bisa jadi juga gaya hidup. Mengeliminasi sesuatu yang tidak penting dalam hidup dapat menambah banyak value. Jadi jika kita sudah hidup penuh dengan sesuatu, maka sesuatu yang baru juga akan sulit untuk masuk ke hidup kita. Jadi kalau hidup kita udah penuh dengan sesuatu, kayak barang-barang pun yang udah penuh di rumah kita, sesuatu yang baru tuh bakal susah masuk ke rumah kita. Padahal bisa jadi barang sesuatu yang akan masuk ke hidup kita itu adalah hal yang baik gitu. Tapi karena hidup kita sudah penuh dengan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang baru itu bakal sulit masuk ke dalam hidup kita. Itulah kenapa pentingnya minimalism. Habis itu sebenarnya kayak gini Kang, kalau aku mau cerita ya, kalau kita lihat orang-orang tuh sebenarnya kalau mereka pakai pakaian yang mewah, itu mencerminkan diri dia sendiri nggak sih? Belum tentu juga kan. Nah jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita memakai pakaian mewah pun itu tidak mencerminkan diri kita sendiri. Yang mencerminkan diri kita sendiri itu adalah cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara berperilaku kita. Itu yang dinilai oleh orang lain. Jadi kalau kita udah belajar minimalism, bukan hanya tentang mengorganisir barang, tapi juga tentang cara kita berpikir, kita bisa berpikir sampai ke situ gitu. Jadi kita pun berpikir kalau mau beli baju gitu, walaupun baju kita dikit, tapi kalau kita mau belinya yang kira-kira satu baju harganya 5 juta, kira-kira worth it nggak sih gitu? Apakah benar baju ini tuh value-nya besar banget buat aku dengan harga segitu gitu? Jadi kita harus benar-benar pertimbangkan tentang hal itu gitu. Nah, jadi bukan tentang barang yang lebih sedikit, tapi tentang value-nya lebih besar yang mana gitu. Nah, gitu. Jadi bukan tentang harganya gitu Kang. Kalau belajar minimalism berarti kita jadi tahu juga ya, belajar juga tentang mencintai tapi tanpa harus memiliki juga ya. Nah, betul. Jadi kayak ini jangan baper Kang. Jangan baper sahabat-sahabat Yubi. Jadi kayak mencintai tanpa memiliki tuh kayak gini. Kita lihat ada gelas nih, kalau biasa yang perempuan-perempuan gitu ya. Kalau aku lihat biasa perempuan tuh di supermarket atau di mana ngelihat ada gelas lucu nih, gambarnya Hello Kitty gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang biasa menarik mereka gitu. Jadi karena udah cinta pengennya punya gitu aja. Padahal kalau kita belajar minimalism tuh ada konsep yang namanya mencintai tanpa memiliki gitu. Jadi kita kita suka sama barang itu, tapi kita hanya sekedar suka aja. Tapi kalau kita bawa ke rumah pun sebenarnya kita nggak bisa merawat barang itu. Jadi lebih baik kita cintai aja, terus kita belajar gimana caranya kita mengikhlaskan barang itu gitu. Kayak benar-benar mencintai tanpa memiliki lah gitu Kang. Foto minimal foto, terus fotonya di save di galeri gitu ya. Boleh juga. Oke, Mas Acun, ada yang mau disampaikan? Kalau kayak gitu, to-do list apa sih sebenarnya yang harus kita laksanakan kalau kita pengen belajar minimalism itu sendiri? Jadi to-do yang paling simpel yang bisa kita laksanakan adalah kita lihat dulu di rumah kita, kira-kira barang apa sih yang nggak kita perlukan lagi gitu. Kita bisa pisah-pisah itu barangnya. Habis setelah itu kita tahu barang apa yang tidak berguna di hidup kita bisa mulai dengan ini. Yang pertama itu di buku ini dijelaskan kita buat rencana dulu kan. Jadi buat rencana barang apa sih yang kira-kiranya mau kita singkirkan. Kalau kita udah ada rencana itu, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu bangun rutinitas. Setelah ada rencana, kita bangun rutinitas. Jadi kita mulai konsisten untuk benar-benar barang yang udah kita rencanain tadi, yang harus kita keep, apa yang harus kita keluarkan, apa yang kita bangun rutinitas itu. Jadi setelah kita punya rutinitas dalam menjalani minimalism ini, kita bisa di tahap selanjutnya adalah siapkan tempat untuk keluar.
Jadi kan kita udah tahu tuh barang mana yang mau dieliminasi, barang mana yang mau dikeluarkan, tapi kita belum ada tempat untuk keluarnya. Nah itu kadang menjadi penghambat kita juga untuk mengorganisir barang-barang yang ada. Jadi siapkan dulu tempat keluarnya. Kita bisa berpandangan bahwa ini kayaknya mau aku jual di Shopee nih, mau aku jual di Tokopedia atau di mana gitu. Nah kita siapkan tempat keluarnya, ataupun mau kita berikan kepada siapa, harus kita pikirkan dulu gitu. Nah setelah itu baru kita bisa eksekusi keseluruhan dari tahap-tahap itu. Oke. Gitu, Oh berarti kan? kalau seandainya aku di rumah sekarang lagi ada banyak barang, Betul. belum tentu kepake, aku catetin dulu lah ya. Iya, bisa buat rencana Mana dulu. yang masih kepake, mana yang harus dikeluarin, Betul. mana yang harus disedekahin gitu. Betul. Hingga akhirnya nanti kalau sudah direncanakan baru bisa disesuaikan mau disedekahkan atau mau dikeluarkan. Betul. Kan hitung-hitung amalnya gede banget itu. Kalau barang kita dipakai orang selama itu masih berfungsi, setiap hari pahalanya ngalir terus kan, Gang. Gitu. Kalau ngomong-ngomong tentang buku, balik lagi Mas Acen. Kalau buku ini sebenarnya cocok buat siapa sih sebetulnya? Oh, buku ini ya. Anak-anak kos ibu-ibu muda yang banyak barang-barangnya di rumah. Betul. Buku ini tuh secara umum cocok untuk semua orang. Karena buku ini tuh masih relate dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Jadi kalau kita lihat, kebanyakan kan konsep minimalis nih jatuhnya di Amerika ya, yang pertama mempopulerkan. Di Amerika itu mereka adalah kebanyakan orang-orang modern itu kerja itu kayak gini, Kang. Sayangnya itu mereka kerja dari pay to pay. Jadi kayak abis digaji nih, mereka niatnya tuh kayak self reward gitu. Tapi dari penghargaan yang diberikan kepada diri sendiri, mereka kayak, aku beli barang ini untuk menghargai diriku, udah bekerja keras lah. Tapi sebenarnya kebahagiaan yang pengen mereka dapat itu sebenarnya nggak bekerja gitu. Jadi kayak mereka niatnya beli barang supaya mereka bahagia, tapi ternyata kebahagiaan itu tuh nggak ditemukan di barang itu gitu. Udah beli, hampa. Nanti kerja lagi, dapat gaji lagi, pengen beli lagi, dapat lagi, hampa lagi gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya menjadi masalah utama di Amerika sana yang tadinya. Nah, makanya kenapa orang-orang tuh banyak mengadopsi dari minimalism ini. Nah, buku ini juga cocok ketika kita melihat kondisi rumah kita tuh udah mulai berantakan, udah mulai nggak terorganisir. Nah, bagaimana kita untuk mengorganisir semua itu, kita bisa mulai belajar apa itu minimalism. Oke. Gitu. Anak kos mah perlu banget kayaknya. Perlu banget sih. Oke, Mas Rin, kalau balik lagi ke buku, sebenarnya buku ini kalau tadi kita bicarain tentang manfaat dari buku ini, keunggulan juga ya dari buku ini. Kalau seandainya bicara kekurangan, sebenarnya kekurangan dari buku ini apa sih, Mas? Kalau dari isi, baik isi ataupun dari bentuk atau seperti apa? Jadi karena buku ini tuh relate sama semua bidang, Kang ya. Kayak mau guru atau mau PNS, mau programmer ataupun mau bisnis dev ataupun apapun itu bisa banget menerapin konsep ini. Jadi aku bingung nih, apa sih sebenarnya kekurangan dari buku ini? Kalau menurutku sih kekurangannya ini aja. Kalau teman-teman suka baca buku yang ada gambarnya, yang kira-kira lihat buku terus pengen lihat visualnya. Nah, sayangnya di buku ini tuh kurang banget gambar-gambar itu gitu. Saking minimalisme. Saking minimalisnya gitu. Ya kan? Oke. Oh, jadi memang secara visual memang sangat minimalis juga sangat mungkin ya. Minimalis juga. Mungkin emang dibuatnya seperti itu gitu. Kalau terakhir Mas, kalau seandainya kita bicara tentang makna sukses nih, kan kita suka bicara tentang makna sukses. Makna sukses dari minimalism itu apa sih sebetulnya? Sebenarnya kayak gini sih, Kang. Minimalism itu jauh dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Kayak kita lihat minimalism itu tentang bagaimana kita berlomba-lomba untuk menjadi seseorang yang kekurangan, bagaimana kita menjadi tidak ambisius. Nah, sebenarnya makna sukses dari minimalism itu bukan mengurangi ataupun kekurangan tadi. Jadi kayak gini, kalau kita bayangkan ya, pernah nggak sih kita merasa kayak kita menghabiskan uang lebih cepat daripada kita menghasilkannya gitu? Kita digaji sebulan, ngabisin uangnya udah di pertengahan bulan gitu. Gitu-gitu aja hidupnya gitu. Kayak susah banget kita untuk saving gitu. Nah, kita tuh terjebak karena kenapa orang-orang kebanyakan gitu? Kita tuh terjebak di dalam iklan-iklan di zaman modern ini. Jadi kita kayak keluar jalan ada baliho gitu, terus nonton TV ada iklan, nonton YouTube ada iklan, yang seolah-olah membuat kita kayak kamu harus beli produk ini karena ini sangat bermanfaat untuk kamu. Nah, karena kebanyakan kata-kata itu kita jadi berpikir bahwa produk ini penting. Karena kan ada orang tuh yang bilang kalau sesuatu sering diungkapkan itu terlihat seperti benar gitu. Jadi karena kita semakin sering melihat iklan, semakin sering mendengar bahwa barang ini penting untuk kita, akhirnya kita pun termanipulasi atau terpancing untuk membeli barang ini ataupun memiliki barang ini. Yang sebenarnya itu tuh tidak penting-penting amat. Bayangkan kalau orang zaman dulu tidak ada TV, tidak ada apa-apa. Itu tuh
rasa ambisius untuk memiliki barangnya tuh nggak sebanyak orang sekarang Betul, gitu. betul. Orang sekarang kayak nggak punya uang aja udah pengen banyak maunya. Iya. Karena belum gajian aja kayak bulan depan aku beli ini nih pokoknya nih. Gajiku udah aku siapin. Bahkan orang merencanakan menghabiskan uangnya sebelum dia dapat Punya uangnya uang, gitu. betul. Gitu. Itu sih sangat-sangat ekstrim sekali kan kehidupan sekarang gitu. Nah, kayak kalau contohnya nih, kita lihat iklan HP nih Kang. Terus kita ngerasa kayak, wah HP yang di iklan ini bagus banget. Karena kita merasa kalau ada HP yang lebih bagus, kita merasa kayak, HP ku kayaknya sekarang udah lemot deh. Jelek banget. Kayaknya waktunya ganti deh ini. Padahal nggak gitu juga Secara gitu. fungsi masih bisa, betul. Secara fungsi masih bisa, terus nggak terlalu lemot-lemot amat. Jadi kita pakai tuh masih bisa, tapi karena kita termanipulasi oleh iklan-iklan tadi, kita jadi merasa kayak, wah aku perlu nih HP baru gitu. Kayak gitu banget. Terus ini sih makna sukses yang benar-benar aku dapat dari minimalis itu. Bayangkan hidup dengan sedikit gitu. Sedikit itu maksudnya apa sih? Sedikit stres, sedikit kekacauan, sedikit hutang, dan sedikit gangguan. Nah, di minimalis itu orang-orang banyak bicara tentang sedikit itu sebenarnya lebih baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan orang-orang seperti itu? Jadi kebanyakan orang-orang yang sudah merasakan dampak dari minimalism itu, dia merasakan sedikit itu lebih baik, artinya adalah dengan sedikit kita bisa lebih happy. Dengan sedikit kita bisa lebih banyak waktu. Dengan sedikit tadi kita bisa lebih banyak berfokus kepada hal-hal yang sebenarnya penting di hidup kita. Itu sih Kang. Aku juga ada titik beratnya itu posisi kalau kita belajar minimalisme ini kita juga belajar untuk tidak berhutang juga berarti. Belajar untuk itu juga Kang. Jadi kebanyakan orang-orang yang pengennya boros, yang pengennya beli terus, itu kan kadang kita nggak ada uang, terus pengen hutang sampai pengennya beli barang itu. Betul. Nah, coba deh kalau emang kita merasa seperti itu, kita bisa belajar apa itu minimalisme ini. Jadi kalau kita udah belajar minimalis itu, kita lebih suka rekening kita bengkak daripada barang kita yang bengkak gitu. Betul. Oh, alhamdulillah belajar banyak ya tentang minimalisme untuk saat ini. Makasih Mas Acun untuk kesempatan menginspirasi dalam hal mereview buku untuk judul minimalism ini dari Miss Minimalism langsung ya. Miss Minimalism langsung. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Yubi kali ini yang telah menyimak. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Kalau seandainya pengen terus dapat berita dari Yubi, silahkan subscribe, jangan lupa like juga. Dan akhir kata kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.